Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin membuat yaitu POC, yang mana POC ini adalah POC yang sudah ditunggu-tunggu dari sekian banyak, yaitu kawan-kawan yang berkomentar ataupun kawan-kawan yang di situ memang nelpon secara langsung, bahkan di sekitar yaitu lokasi pertanian Kopi Tani ini banyak sekali yang menanyakan bahwasanya bagaimana caranya membuat. Nah, saya suruh membuka di video saya sama dengan Sobat Tani. Ya, ternyata videonya itu mungkin kurang begitu jelas ataupun mungkin terlalu lama, sehingganya seandainya memakai kota itu habis banyak. Bagi yang tidak di wifi itu banyak sekali habisnya. Nah, ini pada kesempatan ini banyak yang request untuk membuat lagi. Saya akan mencoba membuatnya dengan yaitu yang sangat simpel. Kalau yang dulu saya bikin yaitu saya bikin dengan bahan, kandungannya, serta khasiatnya. Di situ semuanya sudah saya jelaskan di dalam video saya yang terdahulu. Bicara tentang POC buatan sendiri, yang di situ pembuatan dan ataupun penjelasan itu karena di situ pas ada kesalahan teknis di dalam membuatnya, sehingganya saya hanya menjelaskan. Nah, ini saya kasih tutorialnya dengan yaitu real, yaitu contoh ataupun dalam istilahnya itu ini tutorial dalam dosis yaitu seember segini. Seember segini nanti saya jelaskan. Ini adalah sebagai ya contoh-contoh ataupun barang-barang ataupun bahan-bahan yang akan saya bikin. Yang pertama kali adalah saya bikin yang terbesar dari komposisinya adalah leri. Leri ini jadi terbuat dari cucian air beras yang pertama. Ini leri, ini cucian air beras yang pertama saya tuliskan di sini. Ini sebagai simbolnya saya tuliskan di sini. Tapi sebenarnya di dalam ember yang besar ini, Sobat Tani, dalam ember yang besar ini sudah yaitu saya kasih leri. Ini sudah saya kasih leri. Nah, wujudnya bahkan ini tidak hanya leri aja, karena ternyata di dalam kulit pisang itu kandungannya bagus banget untuk mol. Nah, ini saya kasih yaitu kulit pisang juga. Nah, kulit pisang beserta pisang-pisangnya saya masukkan di sini. Ini adalah leri. Kandungan leri sudah Sobat Tani tahu di dalam video yang sebelumnya. Maka dengan adanya leri ini pas banget pada saat musim panas untuk diaplikasikan. Nanti dosisnya insya Allah saya bikin videonya lagi. Terus satu kandungannya leri. Nah, leri ini akan saya buka Sobat Tani. Ini sebenarnya sudah ada di dalam ember ini, tapi pertama kali saya kasihkan leri ini sebagai nanti kurang percayanya bahwasanya ini adalah leri ataupun cucian air beras yang pertama. Dan cara mendapatkannya ini segini ini Sobat Tani, ini ada sebulanan saya mendapatkannya, karena air cucian beras yang pertama lebih bahkan sebulan. Terus setiap mencuci ditampung, dikasihkan tempat yang tertutup. Nah, setelah leri ini saya bikin lagi, saya tambah lagi, yaitu yang komponennya agak banyak sedikit lah. Ini yang dari alami dulu. Nah, ini susu Sobat Tani. Nah, ini susu saya ambilkan. Nah, ini susu dari susu sapi murni, yaitu saya kasih kode S itu. Nah, ini susu, dan ini juga susu karena tadi dikhawatirkan ininya tidak cukup. Ini karena ini 4 liter Sobat Tani, 4 liter. Terus saya jadikan 1. Nah, ini lerinya ini mau 10 liter nggak apa-apa Sobat Tani. Banyak juga nggak apa-apa. Bahkan terbesar dari 100 liter juga nggak apa-apa kalau ada lerinya tadi. Terus susunya ini saya kasih 4 liter. Nah, Sobat Tani bisa tahu, langsung saya tuangkan aja. Karena ya, kenapa saya harus memakai susu? Nah, ini untuk nanti di usia generatif itu susu ini sebagai kalsiumnya. Jadi kandungan kalsium secara alami. Nah, saya tuangkan Sobat Tani. Nah, ini saya tuangkan
susunya saya tuangkan seperti ini. Ini tadi 4 liter nanti. Jadi keseimbangannya saya kasih tahu bahwasanya bagaimana kok saya harus memakai yang 4 liter. Yang satunya lagi ini saya kasih suntak langsung, saya tuangkan sekalian di ember besar ini sobat tani. Nah ini, jadi 4 liter untuk susunya, susu murni dari sapi perah. Kalau sobat tani nggak ada, bisa memakai susu Indomil, juga bisa memakai yaitu susu, bahkan susu bayi pun bisa. Yang penting susu, karena susu itu kandungannya kebanyakan dari yaitu kalsium, sehingganya nanti di tanaman kita sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya masih bersama yang ada di sekitar kita dulu. Ini adalah yaitu tai ayam yang kasar dulu. Ini tai ayam. Nah, yang ini tai ayam ini yang belum saya ayak biar nanti hancur juga. Saya curahkan di sini. Nah, saya curahkan di sini. Sebenarnya ini sobat tani, ini karena ini hanya sebagai simbolis ataupun ya sebagai tutorial. Ini tai ayam ini misalkan diberikan ya sekitar 2 ember juga nggak apa-apa. Yang penting tai ayamnya jangan tai ayam yang baru bener, Tapi seandainya baru pun tidak apa-apa kalau memang itu adanya. Nah, itu tadi sudah 3 macam sobat tani, yaitu leri, susu, dan tai ayam. Masih bersama yang sifatnya ada di sekitar kita. Nah, ini sobat tani, ini saya kasih nama gula, tapi hanya sebentar, karena ketika sobat tani melihat di thumbnail ataupun apa tuh di layar video sudah ada gula, artinya sudah tahu semua. Ini saya kasih, ini gula merah sobat tani. Mohon maaf sudah saya buka belum saya kocok. Saya kocok dulu. Nah, ini gula merah yang sudah saya encerkan. Ini sebagai yaitu tetes tebunya. Nah, kenapa harus ada gula merah? Nah, gula merah ini saya masukkan di sini, sudah saya cairkan. Nah, ini gula merah ini cukup seandainya ada 1 kilo, kalau tidak ada setengah kilo nggak apa-apa, dicampur gula putih setengah kilo juga nggak apa-apa. Jadi itu sudah menjadi apa? Tetes tebu. Kandungannya hampir sama dengan tetes tebu seandainya itu dicampur jadi satu. Nah, ini yang terakhir sobat tani, yang terakhir, mohon maaf ini HP saya hampir habis baterainya. Jadi saya agak cepat-cepat sedikit. Mungkin sobat tani justru tambah senang melihatnya. Yang penting penjelasannya di video yang terdahulu sudah ada. Ini M4. Nah, M4 saya masukkan sebagai biostarternya. Biostarternya dari dari POC yang kita buat ini. Kenapa harus pakai gula tadi? Lah, gula tadi sebagai makanannya. Nah, untuk menghindari jamur sobat tani, karena tadi ada taiannya ayam juga, ini saya masih ada satu lagi yaitu trikoge. Nih, kalau kita ambil seperti ini ada endek-endeknya, nah ini seperti kopi ampas kopinya, ini saya masukkan. Nah, dalam segini sobat tani, ini saya kasih 2 bungkus sobat tani, 2 bungkus. Nah, ini seperti itu bekasnya, endek-endeknya ataupun bekas dari kotoran trikoge ini. Nah, jadi kandungannya untuk trikoge ini untuk membasmi jamur jahat yang ada di pupuk ini. Terus kalau gulanya tadi untuk menghidupkan, memberi makan biostarter dari M4. Terus susunya untuk menambah kalsium, lerinya untuk sebagai POC juga bisa, penahan nitrogen juga bisa, manfaatnya banyak sekali. Dan kalau saya ceritakan seperti di video yang terdahulu, itu hampir sama. Sebenarnya kalau sobat tani sudah menonton yang terdahulu, itu lebih detail kandungannya dari gula, dari M4, dari susu, dari tai ayam. Tai ayam itu ada NPK-nya juga. Terus dari sebagai
trikogenya itu, nah semuanya sudah ada di sini, kita aduk. Nah ini bisa kita aplikasikan dalam waktu seminggu sudah bisa ini Sobat Tani. Karena apa? Karena lerinya aja bekas cucian air beras itu, misalkan Sobat Tani mencuci pagi itu langsung diaplikasikan aja enggak apa-apa. Itu kalau menurut saya dan pengalaman yang saya lakukan, dan Sobat Tani sudah tahu di video-video mengenai cabai dari Kobe Tani, sudah tahu pertumbuhannya, juga tahu hasilnya sampai finish. Lebih-lebih di tahun 2019 akhir, di tahun 2020 kemarin di bulan 10 saya nanamnya sampai di 2021 pun masih. Terus saya ini membuat yang 2021 dan kebetulan belum saya aplikasikan karena saya kemarin yaitu mencoba dengan pupuk dasar yaitu yang ada di video, memakai urea. Ternyata alhamdulillah bagus juga Sobat Tani. Nah, klik aja di channelnya Kobe Tani, Sobat Tani akan tahu informasi-informasi dengan yaitu pembuatan ataupun pengalaman-pengalaman kerja Kobe Tani. Seandainya bagus ya mohon didukung channel Kobe Tani ini agar bisa berbagi terus di dalam yaitu kancah pertanian, khususnya untuk di Indonesia dan umumnya untuk di ya kancah dunia. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti kurang jelasnya ya tolong dituliskan di kolom komentar, ataupun yang sudah ada nomor WA saya ya langsung saja, nggak apa-apa. Ini karena biasanya kalau lebih dari 15 menit Sobat Tani itu skipnya banyak. Justru dengan men-skip itu kadang pas yang penting di skip sehingganya Sobat Tani banyak bertanya di dalam komentar, karena pas videonya sudah ada dipertanyakan juga di dalam komentar. Ya mohon maaf, memang itu adalah biasanya orang nonton video seperti itu. Maka dalam hal ini saya berbagi, mohon ditonton dari awal sampai habis sehingganya bisa paham. Dan ini pengaplikasiannya nanti dosisnya saya juga akan berbagi, yaitu dalam setiap tangki apa itu semprot yang di situ elektrik itu diisi berapa cangkir. Terus kalau di dalam ember hitam sekitar 10 liter ataupun 8 liter diisi berapa cangkir, saya akan berbagi. Dan ini dalam 1 minggu ini saya akan buat video tentang dosis ataupun aplikasi di sini, karena pas acara cabai saya ini yaitu menginjak usia generatif. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.